Bu Dia. Assalamualaikum, apa kabar, Bu? Baik, Pak Din. Iya, Alhamdulillah. ada apa ini? Kok tiba-tiba kok kayaknya mukanya agak nggak sehat ya? Kenapa? Iya, Pak Din, ini di kelas lagi banyak trouble ini di kelas saya. Kayaknya udah situasinya nggak begitu seru gitu di kelas. Eh, memangnya ada apa tuh, Bu? Dengan anak-anak di kelas? Iya, Pak Din, anak-anak itu sepertinya kurang bersemangat gitu. Apalagi kalau pada saat mereka membahas materi itu, mereka itu sepertinya kurang greget itu. Apa mereka mungkin pengetahuannya kurang mendalam atau seperti apa ya? Jadi mereka sepertinya tidak bisa menjawab pertanyaan yang saya kasih, seperti itu. Oh, baik-baik. Berarti ini kita perlu ngobrol nih ya. Saya Iya, sediakan waktu jadi mungkin, tapi waktunya saya ini lagi mungkin ada perlu lagi loh. 15 menit boleh? Ya. boleh Pak Din, kita Oke, 15 sekarang menit aja kita ngobrol. heeh heeh. Ibu, kan saya udah selesai kerjaan saya. Terus apa yang bisa saya bantu tuh, Bu? Iya, ini bagaimana ya Pak Din ya biar pembelajaran di kelas itu biar mereka itu bisa semuanya ikut serta partisipatif, bisa menjawab dengan benar seperti itu. Jadi mereka bisa aktif gitu dalam pembelajaran. Oh, Ibu bilang, jadi siswa Ibu ini di kelas, mereka ini tidak aktif itu maksudnya beberapa orang saja atau hampir keseluruhan, Bu? Mungkin hampir 50% lah Pak Dini. Oh, Jadi pada saat begitu. kami membahas, mereka sepertinya, tidak tahu atau tidak punya keinginan untuk menjawab begitu. Mmm, jadi, menurut Ibu itu, saya tanya dulu Ibu, kira-kira metode Ibu di dalam kelas itu bagaimana? Apa metode Ibu untuk di kelas? Iya sih kemarin saya hanya menerangkan, kemudian mereka melihat, materi, penayangan, baru mereka saya minta untuk menjawab pertanyaan, itu aja sih Pak, Oh, gitu. sebenarnya. Ya ya ya. Kendala lain ada selain selain di metode? Ada kendala lain nggak? Mungkin kendala lainnya kayaknya mereka itu agak takut ya untuk komunikasi. Jadi Agak mereka takut. itu sepertinya agak minder gitu, Kak. Jadi Agak kalau minder. mereka suruh menjawab sendiri itu, pada saat saya tunjuk mereka langsung tiba-tiba kayak takut tidak bisa komunikasi. Tapi pada saat pernah saya mencoba pada saat mereka, disuruh mengerjakan berkelompok berdiskusi, kok mereka bisa ngobrol ya sama kawannya, bisa aktif seperti itu ya? Atau mungkin Oh, metode saya yang kurang ya Pak Dini ya? saya ada juga sih seperti itu kelas saya itu. Kadang-kadang seperti itu juga nah, anak-anak ini makanya mungkin ya kita mungkin dengan refleksi dengan kita coaching ini mungkin ya sama saling-saling ini saling menguatkan biar tahu bagaimana kita mencari apa namanya mencari pemecahan masalahnya. Nah, terkait metode tadi Bu, biar kira-kira biar semangat untuk mengikuti pelajaran itu gimana menurut Ibu? Sepertinya mereka itu anaknya itu tidak bisa diem. Mhm. Kalau saya lihat mereka itu tidak bisa diem, mereka suka ngomong sama kawannya. Jadi mungkin kalau kita minta metode mungkin harusnya metodenya yang bikin mereka bisa ngobrol dan bisa berkeliaran ya, kayaknya Mhm, yang paling tepat. begitu. Jadi, ah, kalau apa namanya itu, kira-kira untuk metode mengajar dan media pembelajaran biar menarik, biar semangat kan, Ibu kan tadi kan istilahnya tuh siswa ini kan merasa tidak menarik mungkin media pembelajaran, kemudian tidak bersemangat, mungkin ada yang mengganggu, menjahil gitu Bu ya di dalam kelas itu ya. Iya. Oh, ada yang mungkin ya cuek-cuek saja dan itu hampir lebih dari uh, separuh atau 50% dari populasi di kelas itu. Ya, kira-kira apa yang bikin menariknya nanti Bu supaya menurut Ibu bagaimana itu? Biar, biar Menurut saya
saya kemarin pernah ngobrol sama satu orang sih, Ya, mereka pengen belajar di luar kelas. Apa mungkin itu aja saya coba ya, Pak, ya? di luar Kita kelas. coba di pembelajaran IPA ini, mereka melakukan observasi di luar kelas, jadi mereka tidak terkurung di dalam kelas, tidak bosan mungkin ya. Terus Mhm. mereka kan aktif tuh kalau sama kawan-kawannya itu kan. Apa mungkin kita coba, metode diskusi aja, Pak, ya? Oh gitu. Karena Jadi saya Ibu belum pernah mencoba menurut seperti Ibu, itu, dicoba untuk, belajar di luar di kelas, di kemudian luar kelas, ditambah lagi dengan, diskusi diskusi. Tapi kayak sebelumnya tadi kan ada yang ini nih, ada yang mengganggu temannya, kemudian ada yang, jahil lah itu. Itu apa yang Ibu lakukan? Ada sama anak yang seperti itu? iya, pada saat Ibu mereka marahi atau jahil gimana? itu Iya. pernah saya tanya mereka itu, "Bu, bosan di kelas." Jadi mereka karena ada bosan, karena mereka harus duduk di dalam kelas dengan rapi, kemudian, aktivitasnya hanya mendengarkan, kemudian melihat video, jadi mereka bosan. Jadi mereka karena untuk menghilangkan kebosanan itu, mereka jahil sama kawannya, Mmm, tuh. Itu sih yang kemarin saya pernah tanya satu orang, waktu mereka jahil. gitu. Jadi Iya, untuk rencana Ibu untuk yang, siswa yang bermasalah itu apa yang murid-murid yang bermasalah itu? Apa yang Ibu, akan lakukan gitu, supaya merefleksi bersama siswa yang bermasalah itu apakah menegur atau gimana, menasihati, caranya bagaimana mungkin tuh? mungkin saya coba untuk atau mungkin saya tegur aja mereka, saya Ya, ajak ngobrol. Karena mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat mereka seperti itu. Jadi mungkin mmm, nanti akan saya lakukan, saya panggil siswanya, saya ngobrol, jadi saya biar tahu apa yang menjadi masalah mereka. oh ya, berarti menggunakan, segitiga restitusi Bu ya? Iya, Mungkin seperti itu ya? mhm, Boleh buku sih kayak itu. Jadi kemudian mungkin selain menegur lah, menasihati tadi Ibu bilang kan menegur, menasihati, mhm. memanggil, kemudian mungkin bicara di ruang eee, yang memang tenang dan mungkin hanya, eee, ada berapa ibu sama siswa tersebut dan mungkin kan, dengan cara apa namanya, olah olah pernapasan, mengatur emosi dan mungkin ya lebih bagus seperti itu gitu kan. Jadi kalau selain yang Ibu lakukan menegur dan juga menasihati tadi, mungkin ada cara lain nggak Bu kira-kira? Atau dengan kan setelah itu kan tadi kan ada kelompok diskusi kan, nah mungkin bisa nggak dimasukkan ke situ? Mungkin bisa sepertinya, Pak, biar mereka itu ada kegiatan, jadi mereka tidak bosan dan tidak jahil. Jadi mungkin sepertinya harus di pembelajaran itu, saya harus, menyusun strategi di mana mereka itu tidak bosan. Karena kalau mereka bosan pasti akan jahil lagi. Iya, baik baik. Terus kalau misalnya, di dalam kelompok itu, apa ya kira-kira supaya lebih anak ini lebih semangat, mungkin bisa diselingi dengan apa namanya, ice breaking gitu mungkin ya? Bisa ya? Bisa, sepertinya Heeh. bisa itu, Pak. Karena kan mungkin, biar misalnya saling lomba untuk menjawab apa gitu kan, mungkin bagus juga ya seperti itu. Iya, Nah, dengan boleh itu, permainan lah Pak. Bu ya. Iya, mungkin itu ide yang bagus deh, Pak, dicoba untuk di kelas. Jadi biar untuk menghilangkan kebosanan mereka. Nah sekarang itu udah mungkin dengerin masalahnya, kemudian kita mengidentifikasinya, kemudian rencana aksinya udah kita, bicarakan ini. Sekarang terakhir mungkin dengan, apa namanya, tanggung jawabnya itu kira-kira, untuk Ibu ini kapan Ibu lakukan, Mungkin untuk ini nih, untuk cob semester ini? minggu depan kan sudah ada pembelajaran IPA ini, Mhm, Pak. Mungkin minggu depan saya coba dan mungkin saya akan lihat perkembangan mereka. Ya semoga aja, metode yang kita bahas hari ini itu sangat efektif untuk pembelajaran minggu depan. mungkin awal masuk dengan apa namanya, yang kita modul kita itu dulu apa, yang kita pelajari waktu guru calon apa, pendidikan guru penggerak itu kan ada
kesepakatan kelas. Mungkin dari situ juga, dari awal itu Bu ya. Bisa juga Ah, dibuat itu, itu memetakan mungkin bisa dilakukan Pak ya. ya, memetakan kebutuhan belajar mungkin ya. Jadi saling melakukan refleksi mungkin ya, Iya. itu saya rasa bagus itu. Mungkin itulah Bu. Kemudian eh, saya mendukung apa yang Ibu lakukan ini, betul-betul ini ya, mungkin ya juga berbalik pada saya juga sebagai sama rekan guru kan. Jadi kita saling mendukung ya, mudah-mudahan perubahan semangat belajar siswa di kelas Ibu itu memang benar-benar ada perubahan di semester ini gitu. Baik. Oke Pak. Iya, Iya. baik. Sepertinya kita coba untuk minggu depan. Oke, baik. Ya, Ada semoga. lagi kok kira-kira? Mungkin itu aja Pak. Sepertinya saya sudah mendapatkan penyelesaian dari masalah saya di kelas saya. Mungkin Iya, iya. memang kayaknya metode saya harus diubah untuk pembelajaran. Jadi biar mereka tidak bosan dan biar mereka bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Iya, itu jadi kesimpulan kita hari ini mengenai percakapan kita ini ya, kira-kira ya setelah selesai coaching ini Bu, ya mungkin Ibu perlu bantuan dengan rekan lain atau bagaimana Ibu kira-kira? Mungkin untuk saat ini kita perlunya mungkin dari sarana prasarana mungkin ya, Oke, kita perlu. sarana baik. Karena kita kalau seandainya saya membuat metodenya di luar kelas, berarti saya juga harus ada izin sarana prasarana atau izin dari, kurikulum. Jadi biar anak-anak itu bisa leluasa di luar kelas dengan sarana yang ada dan tidak mengganggu kelas lain, seperti itu. Baik. Berarti Iya. Ibu perlu dukungan dong. Dukungan siapa kira-kira yang perlu Ibu perlukan ini? Mungkin Tentunya dukungan dari sarana dari sarana prasarana kepala sehingga nanti. sekolah Bu ya. Iya, terutama Iya, kan respon dari kepala sekolah pekarangan ya. sekolah yang bisa mendukung pembelajaran, terus, mungkin kurikulum dan guru-guru lain yang memberikan kesempatan saya di luar kelas. Jadi, kalau seandainya agak mengganggu, itu kan ada kerjasama biar Baik. sama-sama enak ya di dalam kelas maupun yang di luar kelas, Iya, iya, baik. Oke. tuh. Jadi untuk penutup ini Bu, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari sesi percakapan kita hari ini? Apa Bu ya dari awal tadi? Eee, Dan, Metode pembelajaran yang kita susun itu ya, harusnya bisa mengakomodasi semua siswa. Sehingga siswa itu apa keperluannya itu bisa kita penuhi. Jadi ya, tidak ada anak yang tidak terpenuhi kebutuhan. Gaya belajarnya seperti yang kinestetik tadi, biar tidak bosan, jadi kita harus memberikan strategi yang mungkin bisa membuat mereka juga bergerak. Dan untuk anak-anak yang kurang komunikatif, kurang bisa aktif dalam pembelajaran, mungkin kita buat menjadi diskusi. Mungkin dia tidak aktif di kelompok besar, mungkin bisa aktif di kelompok kecil. Seperti itu. baik. Untuk yang saat ini. Sepertinya waktu saya udah habis ini Bu. Gimana Ibu? Udah. Kira-kira perasaan Ibu sekarang bagaimana ini? Alhamdulillah mungkin sudah ada pencerahan dari coaching hari ini. Terima Ya, kasih untuk Pak Dini ya, sudah memberikan oke. saya ide yang begitu, menurut saya efektif banget. Mungkin bisa saya coba di pembelajaran saya. Baik Bu, semoga ada perubahan untuk siswa-siswa Ibu di kelas Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak. Baik. Dah, Oke, ini kita stop dulu ya. Langsung, langsung silakan. saya ya? Balik, sebentar. Kita permasalahannya apa, Pak Dini? Ibu langsung jadi. Saya jadi coach. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Halo Pak Dini. Iya. Assalamualaikum Bu. Saya cari-cari Waalaikumsalam. Ibu dari tadi muter-muter. Ketemunya di sini. Ibu, Kayaknya iya. Pak Dini banyak nyari-nyari saya itu pasti ada sesuatu ini. Iya. Ini saya kebetulan ini kan mau ajaran baru nih Bu.
di tahun kemarin ini. Ini kan eh, apa namanya? Tapi kok ibu kelihatan pucat ya? Kenapa bu? Saya agak kurang sehat ini Pak Dini. Tapi kalau Pak Dini ada mau ketemu saya, mungkin saya ada waktu ini sekitar 10 menit, 15 menit lah ya. Soalnya Iya iya saya iya. habis minum obat ini, mungkin Oh saya mau gitu. istirahat sebelum Oke baik setelah baik. itu gitu. Tapi ibu bersedia ya? Saya ajak ini percakapan hari Enggak ini. apa-apa, Pak Dini kalau perlu saya boleh. Kira-kira apa ada apa nih tujuan Pak Dini mencari saya ini? Kita Iya, boleh ini bu. ngobrol-ngobrol bentar. Kebetulan ini kan mau ajaran baru nih. Kita udah siap-siap, udah selesai semua, ke sekolah udah rapi, bersih semua. Nah, kalau masalah untuk hiasan dinding, kemudian dinding kelas, semuanya udah bagus, udah rapi, udah dibuat semua, udah ditempel-tempel, cantik lah. Cuma yang jadi pikiran saya ini, sekarang ini kan di ajaran baru, saya pengen merubah cara saya belajar. Karena menurut saya pada saat di semester yang lalu atau tahun lalu, dia tahun ajaran 23-24, ini kan saya ini merasa kesulitan. Pertama untuk kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran, bukan kesulitan sih, saya merasa seperti ya monoton gitu aja Bu. Kemudian kelas ini sering ribut, kemudian ketertiban kelas ini tidak terjaga. Nah, apa karena akibat metode mengajar saya yang monoton itu Bu? Itu Bu. Oh, jadi tujuan Pak Dini ketemu saya mau kita bicarakan tentang bagaimana strategi belajar biar beda dari tahun lalu gitu ya? Nah, Tahun iya, ajaran baru, metode baru, seperti itu ya Pak Dini ya? iya benar sekali, gitu Bu. Oh, jadi Nah, menurut Pak Dini, eee, kira-kira ya, kenapa Pak Dini merasa bahwa Pak Dini itu monoton itu boleh tahu tidak monotonnya itu seperti apa? iya terima kasih. Jadi di kelas saya itu sering eh, apa ya? Kalau ketika saya mengajar itu, ketika saya berdiri di depan kelas dari awal itu, ya sebentar aja Bu, sebentar kemudian sepertinya langsung sering kali ribut, kemudian anak-anak ini sering sulit berkonsentrasi. Mhm. Padahal saya sudah berusaha berbagai cara seperti memberi teguran, Oh. kemudian merubah posisi duduk mereka, kemudian kadang-kadang mengganti ketua kelas. Nah itu saya kayaknya ya seperti yang saya tahu gitulah. Tapi tetap saja sering gaduh, kemudian apa ya, pokoknya ribut. Jadi apa mungkin metode saya dalam mengajar itu membuat mereka cepat bosan Bu ya? Itu Bu. Menurut Pak Dini ya, sepertinya mereka kan gaduh itu. Kira-kira kalau mereka gaduh itu apa yang mereka inginkan? Kalau Pak Dini menegur kemarin kan ada ditegur seperti itu kan. Pada saat ditegur apa yang mereka ucapkan? Yang mereka keluhkan ke Bapak? Mm-mm. Jadi tujuan saya ingin apa namanya? Yang ingin saya inginkan saat saya ngobrol dengan ibu ini, melakukan percakapan ini, ya saya pinginnya itu apa namanya? Menciptakan suasana kelas yang kondusif pada saat Mmm. belajar, di mana siswanya itu mungkin ya antusias seperti saya melihat di YouTube-YouTube itu, aduh kok bisa seru gitu itu Bu. Nah, mungkin Oke, masalah utamanya itu heeh. eh, dari mungkin ya dari apa ya? Kalau menurut saya metode mengajar saya itu karena monoton itu, kemudian apa pelajaran yang kurang menarik bagi mereka itu mungkin Bu Kalau masalahnya. untuk kalau menurut Pak Dini itu tingkat antusias anak-anak itu yang seperti apa dulu? Tingkat antusiasnya, Heeh. maksudnya Bu yang mana nih? Yang menurut Pak Dini mereka dibilang antusias itu seperti apa kalau yang Pak Dini mau? Oh, antusias itu maksudnya saya pengennya ya ketika saya berceramah ya didengarkan, ketika saya Mhm. melakukan apa, tugas ya dilaksanakan tugas itu gitu. Atau ketika saya pengen maju, suruh maju ke depan ya maju ke depan gitu. Itu maksud saya Bu. Nah, tadi kan Pak Dini udah nengok di YouTube, udah pernah menegur. Nah, menurut Pak Dini faktor mereka bisa antusias yang Pak Dini tengok dari di YouTube itu kira-kira diapain sama gurunya? Uh, saya lihat di situ tuh di kelas mereka itu tuh ada
sarana yang lengkap, Bu. Jadi ada speaker mereka di situ, kemudian ada Mhm. proyektor yang tersedia. Jadi guru ini nggak perlu colok-colok, tidak perlu, karena kalau saya pernah sih, saya pernah juga hanya satu semester itu beberapa kali aja, dan ini real di sekolah saya itu ngangkat-ngangkat begitu tuh, aduh, ya mungkin yang memang betul-betul pelajaran yang saya betul-betul anak nggak ngerti untuk ceramah, mungkin saya bawa itu gitu. Itu Bu mungkin. Oh, Sarana Bu. berarti kita sudah mengidentifikasi ya bahwa anak-anak itu mungkin bosan karena, saran di Pak Dini tidak ada, ya kan, dan Mm-mm. mereka antusias kalau ada sarana yang mencukupi, seperti itu kan? Iya ya. Nah, menurut Pak Dini, nah kira-kira nih karena sudah kita tahu bahwa dengan identifikasinya itu kita butuh sarana sarana, mungkin kira-kira di sekolah kita ini apa yang bisa kita pakai untuk memenuhi sarana mereka untuk belajar? Ya baik. Kalau dari saya sih maunya sarana dan prasarana di kelas itu ya terpenuhi. Dari kalau sudah terpenuhi itu, ya saya pengennya pelajaran saya nanti nggak monoton lagi. Jadi anak-anak ini kan menarik anak-anak untuk minatnya belajarnya menjadi tinggi gitu Bu. Nah, dan metode saya mengajar itu ya mungkin ya saya harus berubah lebih bervariatif lagi, atau apa ya? Ya lebih variatif lah begitu. Apa ada nggak kekuatan yang di sekolah, potensi yang di sekolah yang bisa membantu pembelajaran Pak Dini, yang disediakan di sekolah? Ya mungkin uh, sebenarnya proyektor itu sudah ada, mungkin ya harus dipasang dengan permanen, itu aja Bu. Kalau sarananya. Mmm, kalau Kemudian permanen kalau permanen itu berarti ya Pak Dini ya? ya, Jadi kira-kira kita kerjasama dengan siapa kalau untuk masalah sarana prasarana yang agar Pak Dini bisa metodenya lebih bagus lagi? uh, ya mungkin saya bicara dulu dengan bagian dengan kepala sekolah ya, mungkin untuk dapat ini karena kan sudah saya mengajar di kelas tinggi nih. Jadi kelas tinggi ini kalau tidak pakai audio visual dengan anak-anak yang gaya belajarnya yang memang audio visual, ya memang nggak terpenuhi itu Bu. Ini dengan kepala sekolah dan juga bendahara itu Bu. Berarti untuk rencana ke depannya, berarti Pak Dini kerjasama dengan sarana ya? Iya, kemudian ada Mhm. juga mungkin saya akan setelah sarananya terpenuhi, mungkin saya akan membuat di kelas itu, menurut saya ya, setelah saya Heeh. refleksi ini di tahun ini ya, mungkin ada permainan, mungkin dengan cara project, belajar kelompok dengan project, diskusi, nah mungkin itu, atau melibatkan guru lain itu mungkin dari situ. Ah, itu berarti udah rencana aksi Bapak yang sangat bagus ya. Tapi kan kita nggak tahu Pak Dini, rencana Pak Dini udah bagus. Kalau seandainya nanti ada gangguan di sela-sela rencana Pak Dini itu bagaimana? Ada Ya nggak kalau yang seandainya kalau gangguannya, terjadi gangguan? saat ini ya mungkin dengan jumlah siswa yang begitu banyak ya, saya kan di 41 siswa ya. Tapi Mhm. saya rasa itu eh, gangguan itu nanti setelah berjalannya seiring waktu saya akan bisa mengatasinya itu. Berarti untuk kedepannya, berarti Bapak harus kerjasama. Kalau ada gangguan, berarti banyak ya. Ada gangguan, jadi kita simpulkan dulu Pak dari rencana aksi Bapak tadi. Biar untuk kedepannya Bapak lebih kuat lagi dalam menjalankannya. Jadi yang bisa kita simpulkan hari ini, rencana Bapak adalah satu, membuat menyediakan proyektor ya Pak ya? Iya. Menyediakan proyektor dan Bapak harus kerjasama dengan sarana, prasarana. Dan kalau seandainya sarana prasarana tidak bisa menyediakan proyektor dan sebagainya, Bapak tadi menjelaskan bahwa Bapak akan memakai metode permainan dan kerjasama Mainan, dengan mungkin guru. dengan belajar kelompok, diskusi seperti itu. Diskusi. Oke. Berarti kira-kira kalau dikatakan berhasil menurut Bapak, gambaran keberhasilan rencana Bapak tadi seperti apa? Berhasil itu kalau menurut saya siswa itu akan
antusias dan nanti daya serap mereka itu ya target saya itu ya daya serapnya ya 100% gitu. Tapi walaupun itu nggak tercapai ya mungkin 80% harus masuk daya serap siswa didik gitu. Oke, berarti kita sudah ketemu semua dari permasalahan Pak Dini untuk hari Mm-mm. ini. Jadi Pak Dini tadi ada masalah pembelajaran dan Pak Dini sudah mengungkapkan rencana aksi, identifikasi semua kekuatan yang Pak Dini punya. Kemudian ada beberapa langkah. Sebenarnya Pak Dini sudah bisa menyelesaikan Pak Dini sendiri nih ternyata walaupun dengan kita mau ngobrol. Tapi Iya. rencana aksi itu Pak Dini akan berjalan kalau kita sudah men-start-nya dari sekarang kan. Strategi Uh, bagaimana strategi Pak Dini untuk bisa mencapai itu semua? ya Langkah-langkah yang saya Pak akan Dini lakukan ini. susun sekarang? Ya sekarang ini saya sudah menyusun Bu, menyusun mungkin nanti saya udah membayangkan ini nanti masuk ke kelas pada saat ajaran baru ya. Saya akan Hmm. membentuk apa di dalam kelas itu akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya di situ. Kemudian akan menghias dinding-dinding kelas supaya lebih ceria, lebih semangat. Nah itu tadi ditambah dengan tadi prasarana, bagaimana belajar berkelompok, berdiskusi dengan ice breaking. Nah itu di sela-sela pembelajaran. Nah kemudian kalau memang diperlukan ya saya akan rekan-rekan sejawat saya yang beda beda kelas. Nah kan saya kan ini akan berapa rombel ya? 5 rombel dalam kelas 5 ini. Ya mungkin bisa masuk ke kelas saya gitu. Oke, Guru yang lain gitu Bu. berarti itu komitmen Pak Dini ya seperti itu ya? Iya, Ada nggak yang bisa membantu komitmen Pak Dini biar berjalan lancar ini? ya tentunya dengan dukungan kepala sekolah dan alhamdulillah kepala sekolah ini kalau hal-hal untuk perubahan, untuk yang lebih baik itu beliau pasti akan mendukung dan saya udah tahu bagaimana karakter beliau. Dan itu satu, kemudian yang kedua ya dari rekan sejawat tentunya sesama guru di sekolah saya gitu. Sekolah ini. Berarti Pak Dini udah berbicara dengan Pak Kepala Sekolah juga ya? Iya. Oh yes. Berarti Pak Dini udah mantap menjalankan komitmen. Oke Pak Dini mungkin jadi gimana hasil untuk hari ini setelah berbicara dengan saya dengan masalah Pak Dini? Baik, masalah saya kalau saya simpulkan hari ini Bu, aduh, maaf Bu ya udah agak terlewat ini Bu, kasihan betul. Iya nggak apa-apa, Ya tapi udah yang maaf. penting bagi saya hari ini Pak Dini sudah menemukan solusi dari yang Pak Dini masalahkan dari tadi. Jadi Iya perasaan Pak Dini gimana? dari awal tadi kan saya punya masalah tentang kesulitan mengajar di dalam kelas, ketertiban kelas, mungkin ya dari gaya saya yang menonton tadi dan tentunya dengan melakukan percakapan dengan ibu coaching ini ya saya menemukan apa jawabannya ternyata ya itu tadi dengan dari sarana prasarana yang perlu dilengkapi kemudian kreatif saya sebagai guru terus kemudian apalagi tadi ya saya lupa ya Hmm, uh, kerjasama kolaborasi iya dengan kepala kerjasama sekolah, kolaborasi dengan kepala sekolah dengan dengan rekan guru. sejawat itu Jadi Bu terima kasih nih Bu. nah, jadi semua permasalahan itu memang kuncinya di kolaborasi, Pak Iya, Dini. dan saya lebih lega ini sekarang ini. Iya, Ketemu dengan ibu agak-agak ya kurang kurang alhamdulillah. stres saya. Mungkin saya perlu apa? Memang perlu sering-sering seperti ini, Bu. Boleh boleh, Pak, boleh. Iya. Saya selalu siap sedia waktu saya untuk Pak Dini. Mungkin Oke, saya baik, Bu. saya tidak bisa membantu banyak Pak Dini, tapi saya akan selalu mendukung apa yang menjadi komitmen Pak Dini. Kita sama-sama saling kolaborasi. Pasti Baik. saya akan dukung Pak Dini, Terima kasih, Bu. seperti itu. Iya. Terima kasih. Sampai silakan melanjutkan aktivitas Ibu. Oke, Ini istirahat, Bu. terima kasih Pak Dini. Oke, saya duluan ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Udah Oke, udah gitu ya. melanjutkan untuk refleksi. Refleksi. Udah 15 menit tadi, Bu ya saya. Saya nggak tahu, Pak. Refleksi 14 tadi. Di mana refleksinya? Bentar. Hah? Oh, dalam refleksinya Pak Din.
Oke, lembar refleksi itu Mana ya? Bentar Pak Din. atau salah saya, harusnya refleksi dulu tadi habis Ibu ya. Lupa saya. Oh ya, nggak apa-apa lah kita balik. Oke, sekarang siapa yang refleksi? Pak Dini dulu. Saya bentar. Mana lembar refleksi saya? Kemarin ada sepertinya lembar refleksi. Refleksi coaching ya. 14.10. Ayo cepet, udah habis loh. Iya ya. Hmm. Oke. Pak Dini dulu aja. Boleh. Baik Bu, lembar refleksi ya. Udah, ini direkam. Oke, baik. Oke Ibu, karena udah refleksi tadi, apa yang sudah berjalan baik dengan percakapan tadi Bu? Saya dulu atau Bapak dulu? Ibu dulu lah. Ibu udah pegang lembar refleksi? Belum. Makanya Bapak dulu. Hah? Bapak dulu aja. Belum ada ya? Belum. Lembar refleksi. Aduh. Udah. Itu lembar refleksi yang Bu saya kirim Ibu. Tinggal berapa menit? Oh, ini ya. Apa yang sudah Bapak yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah bagaimana kita menarik ide dari coachingnya dengan metode Tirta. Ya, bentar. Refleksi coaching. Bentar. Bentar Pak Din. Oke. Baik Bu. Sabar. Ya. Terus apa yang masih perlu diperbaiki Bu, yang ditingkatkan untuk setelah percakapan ini Bu? Yang saya lakukan untuk coaching hari ini itu apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah coachingnya itu lebih aktif dalam percakapan. Misalkan bagaimana dia mengeluarkan ide-idenya, karena sepertinya saya belum menarik ide itu muncul dari coachingnya. Terus yang kemudian ada beberapa contoh yang lebih konkret yang mungkin yang bisa membantu coaching untuk menampilkan ide. Jadi tadi kan saya hanya menyebutkan dari YouTube aja, mungkin dari tempat lain belum. Kemudian saya belum berusaha untuk memang keaktifan coaching belum bisa saya tarik lebih kuat. Seperti Baik. itu. Oke. Terus apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum melakukan coaching? Saya sebelum coaching kita lakukan relax dulu, jadi kita siap mendengarkan. Artinya kita harus menyiapkan diri secara penuh, baik dari pikiran ataupun bagaimana kita berkomunikasi. Pokoknya kita harus berada dalam posisi rileks biar bisa berbicara dengan baik. Kemudian saya harus bisa mengontrol pikiran saya, perasaan saya. Jadi jangan sampai seolah-olah saya menghakimi atau jangan sampai seolah-olah saya lebih tahu dari coachingnya, karena saya harus berusaha menarik ide dari coaching sebenarnya kan. Jadi saya harus bagaimana mengontrol pikiran dan perasaan saya harus agar coaching itu bisa nyaman dengan saya sehingga dia bisa menampilkan ide-idenya.
Baik, Bu. Kemudian, dalam berbicara saya harus, benar-benar memperhatikan coaching-nya, apakah dia tidak nyaman dengan saya, ataukah apakah dia sudah leluasa dengan saya. Jadi kan saya berharap coaching itu nyaman kan, jadi saya harus fokus memperhatikan gerak-gerik dari coaching-nya, apakah, Oke oke oke. mereka free atau tidak. Terus kemudian tetap dalam komunikasi berarti saya harus perhatian penuh dengan menjaga kontak mata dari, coaching-nya itu, Oke. seperti itu. Jadi apa perasaan Anda, perasaan Ibu pada saat di-coaching ini, Bu? Kalau perasaan saya di-coaching, berarti saya sebagai coachee ya? Iya, Kalau saya sebagai coachee, berarti saya merasa, "Oh, ini adalah teman yang baik untuk berbicara." Jadi perasaan nyaman saya gitu, Kak, ya? Iya. enjoy untuk mengungkapkan apa sih permasalahan saya, seperti itu. Oke, baik, Bu. Mudah-mudahan, eee, apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak baik untuk ke depannya. Terima kasih, Bu. Oke, Baik, sama-sama, Bu. Kak. Bu Bu Ya. Siti udah kembali Iya, masih silakan. bingung. Iya, Bu. Kami Iya, Rep silakan bisa, kembali ke main room.